Kristus. Kita pantas bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sungguh mencintai kita masing-masing, dan Tuhan dalam cintanya itu sungguh mau menyelamatkan kita, sehingga Dia mengutus putra tunggalnya untuk berkomunikasi dengan kita, untuk menghadirkan cinta kasih Bapanya dan mengantar kita kepada keselamatan. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita periksa diri kita. Kita menyadari kita mungkin belum memberikan ruang di dalam hati kita supaya bayi mungil itu bersemayam di sana. Mungkin kita masih berjalan di dalam kegelapan dan belum menerima terang yang dibawanya. Mari kita akui salah dan dosa kita dan mohon pengampunan kepada Dia yang Maha Rahim dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku. Dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaruinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang
sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kita perhatikan, ini bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil setiap Natal siang, Natal pagi siang, itu menjadi bacaan yang sering dibacakan, baik tahun A, tahun B, tahun C, selalu dibacakan setiap perayaan Natal. Bacaan sama, peristiwa sama, tapi mungkin yang membedakannya adalah bagaimana kita memaknainya. Memaknai bacaan-bacaan tersebut supaya punya pesan bagi kehidupan kita atau menjadi pedoman dalam mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah dari firman tadi. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Atau bacaan yang kedua, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Bahkan bacaan Injil tegaskan firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya, kebenaran iman apa yang bisa digarisbawahi atau bisa kita garis bawahi dari sabda ini? Firman telah menjadi manusia. Yang pertama tentu adalah Dia itu adalah Allah. Ini kebenaran iman kita. Dia itu adalah Allah. Ia bersama-sama dengan Allah dan Dia memang Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan Dia bukan Allah, bacaan hari ini menegaskan kepada kita dalam perayaan Natal ini bahwa Dia adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah dan Dia adalah Allah. Kebenaran iman yang kedua yang bisa digarisbawahi juga adalah Ia itu disebut sebagai firman. Maksudnya adalah
bahwa dari firman itu Allah berkomunikasi, Allah mengekspresikan dirinya, Allah menyatakan dirinya kepada kita manusia supaya kita dapat mengenal Bapa itu, dapat mengenal Allah itu, dapat mencintai Allah itu. Itu kebenaran iman yang kedua yang perlu kita garis bawahi lagi dalam perayaan Natal ini. Kebenaran iman yang ketiga yang bisa juga kita garis bawahi dari firman telah menjadi manusia tadi, Injil Yohanes tadi, adalah bahwa dia itu adalah pencipta. Dikatakan tadi segala sesuatu dijadikan oleh dia, tetapi ia sendiri tidak dijadikan. Dia itu pencipta, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tetapi dia sendiri tidak dijadikan. Dia adalah Kristus, Yesus Kristus. Setelah menjadi manusia, dia menjadi juru selamat dan raja yang diurapi oleh Allah atas semuanya, seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes tadi. Tapi juga kebenaran iman lain yang bisa kita garis bawahi dalam Injil tadi adalah ia adalah hidup dan terang, kuasa yang hidup untuk melihat, dan kemuliaan yang sangat memuaskan untuk dilihat. Dia adalah hidup dan terang, bahkan terang yang abadi. Tidak ada kegelapan yang dapat membuatnya menjadi tidak terang lagi. Dia menjadi terang yang abadi. Dia menjadi kuasa yang hidup untuk melihat, tetapi juga kemuliaan yang sangat memuaskan untuk dilihat. Ini adalah kebenaran-kebenaran iman yang perlu kita maknai, kita garis bawahi dalam merayakan Natal ini. Tetapi lihat juga dalam bacaan Injil tadi, apa respon terhadap kebenaran iman ini? Ada respon yang satu, tidak mengenal, tidak menerima. Jadi dia menolak, ya, seperti kita baca tadi. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Jadi terhadap kebenaran iman ini, ada yang tidak mengenal, ada yang tidak menerima, ada yang menolaknya. Tetapi ada respon lain juga. Namun semua orang yang menerima dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sekali lagi terhadap kebenaran iman ini, bahwa dia sungguh adalah Allah, bahwa dialah pencipta, bahwa dialah terang. Itu ada yang menerima, tapi ada juga yang tidak menerima. Ada yang mengenal, tapi ada juga yang tidak mengenal. Mengenal dalam kitab suci itu selalu berarti mencintai. Ada yang menerima dan mencintai, tapi ada yang tidak menerima dan tidak mencintai. Tidak tahu saya masuk kelompok mana, Bapak Ibu masuk kelompok mana. Tiap Natal datang merayakan ini, tapi apakah kita mengenal dia? Apakah kita menerima dia? Apa bukti atau wujud dari mengenal dan menerima itu? Atau apa, pertanyaan lanjut adalah, apa kira-kira pesan inspiratif yang bisa kita ambil dari bacaan ini untuk secara praktis untuk kehidupan kita? Dia dulu adalah Allah, tetapi kemudian ada sebuah transformasi luar biasa
menjadi manusia karena ada misi besar di sana, yaitu keselamatan umat manusia. Ada sebuah perubahan besar di sana, tapi perubahan itu bukan demi perubahan, tapi untuk kebahagiaan dan keselamatan manusia. Maka sebenarnya pesan inspiratif yang pertama untuk kita adalah jadilah orang-orang yang tidak nyaman, aman dengan zona aman yang sudah Anda miliki. Perubahan dunia sekarang ini menuntut kita untuk berubah. Jangan menjadi orang-orang yang mencintai status quo. Sudah setiap tahun kuat orang begini, no. Sudah setiap tahun orang begini, sudah setiap saat orang biasa buat begini. Jadi begini terus. Jadi menjadi orang yang akhirnya berjalan terus di tempat. Setiap tahun dari tahun ke tahun tetap saja tidak ada perubahan. Padahal ini perubahan Allah menjadi manusia ini sebuah lompatan yang luar biasa. Mau mengajak kita untuk berubah. Jangan terus-menerus ada dalam zona nyaman, ini sudah aman jadi begini saja terus. Akhirnya kita tidak bisa mengikuti perkembangan apa-apa. Kita tetap saja datang cuma begini terus. Natal, perjumpaan Tuhan dengan kita manusia, peristiwa Natal itu memang adalah peristiwa perjumpaan. Perjumpaan Tuhan dengan kita manusia mengajak kita untuk berubah. Tapi bukan berubah demi perubahan itu, tapi berubah demi kebaikan, berubah demi sebuah kebahagiaan yang lebih besar, berubah demi persatuan, berubah demi damai yang harus diciptakan secara bersama-sama. Itu kira-kira pesan inspiratif yang pertama. Yang kedua, firman yang telah mewujud menjadi nyata itu juga menginspirasikan kita untuk supaya kita itu tidak menjadi, saya suka selalu bilang itu, menjadi orang yang hanya suka omong saja, bicara saja, janji saja atau kasih informasi saja. Tapi dia kasih informasi mau datang tidak datang. Janji mau buat ini tidak pernah buat itu. Di rapat usul-usul begini, tapi ketika pelaksanaan tidak pernah muncul. Orang lain kerja, dia hanya tukang usul saja. Hari ini firman telah menjadi manusia itu mau menginspirasikan kita supaya jangan hanya suka janji. Jangan hanya bicara-bicara, jangan hanya kata-kata saja, tapi harus sinkron antara kata dan perbuatan. Itu baru betul. Jadi orang bilang, betul dia bicara tapi dia. Krisis keteladanan sekarang di mana-mana, termasuk kita para pemimpin juga, karena kita banyak bicara gampang. Tapi bicara di depan, di belakang buat lain. Akhirnya banyak orang tidak punya, ini krisis keteladanan maksudnya. Bagaimana kita mau meneladani dia? Dia bicara bagus, meskipun Yesus di pihak lain bilang tidak usah ikuti apa yang mereka buat, ikuti apa yang mereka katakan. Tapi hari ini firman telah menjadi manusia bilang, jangan kita hanya menjadi orang yang kata-kata, suka kata-kata, tapi tidak melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita berdoa di dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga lewat peristiwa Natal yang kita rayakan tahun ini, kita semakin meneguhkan lagi iman kita bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Allah, bahwa Dia sungguh-sungguh adalah pencipta, bahwa Dia sungguh-sungguh seperti tadi malam dikatakan adalah penasehat ajaib. Dia adalah Allah yang berjalan bersama kita, Allah yang terlibat di dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita ada kesulitan apa-apa, kita tahu kita bisik kepada siapa? Bisik kepada Dia. Dia itu penasehat ajaib yang ada bersama kita. Dia bukan lagi Allah yang hanya jauh di sana, Allah yang transenden, tapi Allah yang sungguh Immanere,
Allah yang sungguh ada bergumul bersama-sama dengan kita, Allah yang terlibat solider dengan kita, yang harusnya juga menggugah kita untuk pesan yang lain adalah bersoliderlah dengan orang lain. Sekali lagi Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti dia bilang, bangunlah persahabatan tak bertepi. Bangunlah persahabatan dengan siapa saja. Natal ini sebenarnya membongkar, mendobrak itu sekat-sekat seperti itu. Jadi mari kita ulurkan tangan, kita gandeng tangan, kita rangkul orang siapa saja dalam solidaritas hidup bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Mari kita bersatu di dalam doa-doa umat. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Marilah kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus bersama penyelenggara misa pagi ini, wilayah rohani Santo Fidelis dari Sigmaringen, mohon doa dan berkat Tuhan untuk umat wilayah rohani. Bersama keluarga Lonto Gigir, mengucap syukur atas hari ulang tahun dari anak terkasih Excelsis Lonto yang ke-11. Pada hari ini, bersama keluarga Wowor Paendong, mohon doa keselamatan jiwa untuk Papa terkasih Aloysius Sinyo Wowor dan Mama terkasih Teresia Alce Paendong. Semoga Tuhan memberikan tempat istirahat yang kekal bagi mereka. Persembahan syukur keluarga Ombu Wowor, mengucap syukur atas setiap berkat dan mohon doa untuk kelancaran dalam pekerjaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putrimu dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Yesus Putramu Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan Manda Bakti nomor 233.
352. Dua, tiga, enam. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu juga, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya di sesama. Segala yang ada milik-Mu juga, bagi Tuhan kami persembahkan. 228.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kehadiran putramu kami berkumpul di sekitar altarmu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami denganmu berkat kesatuan dengan korban Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui Dia, dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kita lanjutkan dengan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini.
Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami. Sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah seperti kami pun mengampuni kepada kami, dan kami ke dalam Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Berikanlah damai seorang kepada yang lain. Damai Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah putra Allah yang merelakan dirinya lahir di kandang hina, dibaringkan dalam palungan untuk menyelamatkan kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Dua 294. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku.
Segala ujung bumi menyaksikan keselamatan yang dari Allah kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi janji keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putra-Mu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi, sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat merayakan pesta Natal. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Ignatius Verelgun MSC yang telah mempersembahkan misa pada hari raya Natal ini, juga kepada para petugas liturgi, PPA dan Kostor, kepada suster-suster IMY, dan penyelenggara liturgi wilayah rohani Santo Fidelis dari Sigmaringen, dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, kebersihan KBK Unit Santo Nicholas of Talentino, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana,
dan kepada semua umat yang telah hadir dan ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi pada hari Raya Natal ini. Informasi yang pertama, hari Senin 26 Desember 2022, Hari Raya Natal kedua, Pesta Santo Stefanus Martir pertama, hari kedua dalam oktav Natal. Misa di Gereja Pusat Paroki pada pukul 7.00 WITA. Sesudah misa ada pembaptisan massal. Yang ketiga, petugas penyelenggara Pesta Keluarga Kudus, Jumat 30 Desember 2022, Misa Natal bersama umat Sekefikepan Manado dengan Pemkot Manado. Penyelenggara liturgi tim kerja, KOR OMK Kefikepan, dekorasi tim kerja, kebersihan tim kerja. Sesuai keputusan Kaperko pada Pastores Kefikepan Manado, bahwa Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Geria Paniki Indah ditunjuk menjadi tuan rumah untuk perayaan Natal bersama Pemkot Manado bersama dengan umat Sekefikepan Manado yang akan dilaksanakan Jumat 30 Desember tahun 2022 pukul 17.00 WITA atau 5 sore bertepatan dengan Pesta Keluarga Kudus Yesus Maria Yosef. Untuk pelaksanaan perayaan Natal tersebut, sesuai hasil rapat tim kerja Natal bersama Pastor Paroki dan DPP Inti, pertama, setiap wilayah rohani untuk membawa makanan dan makan bersama sesudah misa. Masing-masing wilayah rohani akan melebihkan makanan untuk para tamu. Kemudian untuk persembahan, setiap wilayah rohani membawa kue kering. Selanjutnya, penyelenggara liturgi tutup tahun Sabtu 31 Desember 2022, misa sore wilayah rohani Santo Mikael, misa malam wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, dekorasi wilayah rohani Santa Ursula, kebersihan KBK Unit Santo Gregorius Agung. Selanjutnya penyelenggaraan liturgi Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, Minggu 1 Januari 2023, misa pagi wilayah rohani Santo Thomas Becket, misa sore wilayah rohani Santo Valentinus, dekorasi wilayah rohani Santa Litwina, kebersihan KBK Unit Santo Franciscus dari Assisi. Selanjutnya, Pastor Paroki akan melayani komuni untuk lansia dan orang sakit pada hari Selasa 27 Desember 2022 pukul 8.00 WITA untuk stasi Santo Petrus Mapanget Barat dan stasi Santo Carolus Baromeus Kima Atas. Dimohon agar ketua-ketua wilayah rohani dapat menjemput pastor untuk mengantar ke umat-umat di stasi. Selanjutnya, hari Senin 2 Januari 2023, tahun baru kedua, misa di Gereja Pusat Paroki pukul 7.00 WITA. Pastor Paroki akan melayani komuni untuk lansia dan orang sakit pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 pukul 8.00 WITA untuk wilayah Geria Paniki Indah. Dimohon juga kepada ketua-ketua wilayah rohani untuk dapat menjemput pastor paroki. Selanjutnya, Legio Christi LC Paroki menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh umat yang telah memberikan dana parkir secara sukarela sehingga telah dibangun posko keamanan secara mandiri di samping pintu masuk utama gereja paroki. Dan informasi selanjutnya, untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban mobil keluar masuk, mohon untuk sesudah misa ini
Mereka yang membawa kendaraan untuk dapat keluar terlebih dahulu agar tidak mengganggu mobil-mobil yang lainnya. Kemudian sumbangan pertama untuk renovasi gereja, kemudian dana solidaritas dan gerakan orang tua asuh untuk seminari sekeuskupan bisa dibaca di dalam warta paroki, juga informasi terkait dengan dana dan lain-lain. Kemudian dari Komsos Paroki mengharapkan kepada umat untuk dapat menyaksikan di YouTube Trilogi Senja edisi Natal di akun YouTube Komsos Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Selanjutnya OMK Unit Santo John Baptist de La Salle akan mengadakan lomba kandang Natal keluarga. Penilaian akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2023 oleh para frater. Pendaftaran 100.000 per keluarga. Dapat menghubungi pengurus OMK unit atas nama Fabrio, Nita, Rian Mongdong, dan Victor Lonto. Demikian informasi warta paroki. Yang lainnya bisa kita baca di dalam WA Group dan lain-lain. Dan apabila pastor ingin menambahkan, kami persilakan. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat Natal. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, para misdinar, lektor, pemazmur, kor yang baik, juga suster-suster yang membantu bagi tubuh Kristus tadi. Semua yang telah terlibat diucapkan banyak terima kasih. Tadi pagi waktu mau berangkat ke sini ada sarapan, kebetulan berdua sarapan dengan Monsinyur Emeritus, Monsinyur Yos. Dia tanya, Igo misa di mana? Saya bilang saya mau misa jam 9 di GPI. Dan dia menitipkan ucapan selamat Natal untuk umat di GPI. Jadi selamat Natal dari Monsinyur Yosuatan, Uskup Emeritus, untuk Anda sekalian. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita, supaya Natal ini sungguh membawa sebuah kebaruan di dalam kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Natal. Misa sudah selesai, pergilah dalam damai Tuhan. Tiga 339. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung padamu. Selamat siang, selamat pesta Natal.